Kasus Hussein, guru di Pangandaran yang melaporkan dugaan pungli yang diterima dirinya tengah menjadi sorotan. Bagaimana memberantas pungli dan memastikan PNS memiliki kejujuran serta integritas sebagai pelayan publik? Kami akan bahas lebih lanjut malam hari ini, bergabung melalui sambungan Zoom bersama Heri Antasari, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BPSDM, Jawa Barat. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mbak Tiffany. Terima kasih Pak Heri sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini terkait dengan dugaan intimidasi yang dialami oleh Hussein. Sejauh ini bagaimana klarifikasi dan juga investigasi kepada pihak yang diduga terlibat terkait dengan kasus ini Pak Heri? Ya, yang pertama terima kasih atas perhatian publik atas isu ini ya. Yang kedua kita sampaikan dulu bahwa kejadian ini sebetulnya adalah kejadian tahun 2021 yang muncul kembali di 2023 lah, kurang lebih demikian ya. Jadi sudah lama sekali memang, dan sudah ada kesepakatan-kesepakatan ketika itu dan lain sebagainya, kemudian berproses, dan sekarang muncul kembali setelah menjadi viral gitu. Dan saya sebetulnya adalah dari BPSDM. BPSDM ini lebih kepada pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Pelatihannya ada di kami, begitu ya. Tetapi yang perlu disampaikan juga bahwa pada tahun 2021 itu pelaksanaan pelatihan dasar dari Kabupaten Pangandaran bukan di tempat kami. Tetapi bagaimanapun juga sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pelatihan dan memberikan rekomendasi kepada siapapun lembaga pendidikan yang akan melaksanakan pendidikan pelatihan termasuk laksar CPNS seperti yang dilakukan Pangandaran ini, maka kami tentu terpanggil untuk memberikan klarifikasi. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Kabupaten Pangandaran, termasuk tadi saya dengarkan dari Pak Bupati juga sudah melakukan langkah-langkah konsolidasi dan juga berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Dan dari hasil klarifikasi kita memang dan sudah kami laporkan kepada Pak Gubernur yang hasilnya seperti kita ketahui bersama, sikap dari Pak Gubernur sebagaimana yang kita lihat di dalam akun media sosial beliau begitu ya. Itu sebelumnya juga Pak Gubernur sudah mengumpulkan informasi termasuk dari pihak BKPSDM Pangandaran, termasuk dari yang bersangkutan langsung bertemu, dan saya kira investigasi akan dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Pangandaran ya, karena Pak Bupati adalah sebagai pembina kepegawaian langsung dari yang bersangkutan dan juga seluruh ASN yang di Kabupaten Pangandaran. Itulah kenapa Pak Gubernur menyarankan untuk Pak Bupati melaksanakan langkah-langkah tersebut begitu. Oke, Pak Heri, sepengetahuan Anda selama ini, apakah ada itu uang transportasi seperti yang dikatakan oleh Hussein yang dilaporkan yang harus dibayarkan ketika pendidikan latihan dasar oleh peserta ini? Kalau tidak salah sekitar berapa? 270.000 kalau saya tidak salah. Betul. Jadi begini Mbak Tiffany, bahwa kejadian itu 2021 ya, di saat kita puncak-puncaknya pandemi saat itu. Semua aktivitas termasuk aktivitas pembelajaran dan juga pendidikan pelatihan ASN mendapatkan dampaknya, termasuk dalam perencanaan anggaran. Begitu. Dan kita semua di pemerintah daerah mungkin sebagian besar atau bahkan semuanya juga dan seluruh sektor waktu itu terkena dampak refocusing anggaran, yang mana kita diminta untuk melakukan penyesuaian di anggaran kita. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kepala BKPSDM Pangandaran, memang itu terjadi juga di Pangandaran, penyesuaian. Jadi semula ada anggaran transportasi untuk ke tempat lokasi, yang mana lokasinya di Kota Bandung, jadi ada perjalanan begitu ya, yang lumayan jauh, dan kemudian pada perjalanannya ternyata disertai dengan kepastian apakah daring dan luringnya pun baru pada saat-saat akhir di mana anggaran sudah keburu atau kadung terrefocusing untuk anggaran COVID, sehingga tidak ada anggaran transportasi dan pihak BKPSDM memutuskan itu menjadi tanggung jawab dari individu masing-masing para CPNS untuk sampai ke tempat lokasi pendidikan dan pelatihan dasar tadi ya, yang mana bukan di BPSDM Provinsi Jawa Barat tadi, tapi di instansi vertikal lain yang memang mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, berdasarkan informasi tadi juga bahwa ini adalah kesepakatan bersama di antara siswa-siswa peserta latsar, kemudian juga ketua angkatan di sana hadir juga, karena banyak angkatan yang juga akan berangkat pada waktu yang sama begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Kaitan dengan teknis-teknis lain, tadi ada intimidasi dan lain-lain, saya kira itu nanti akan dijelaskan
setelah ada investigasi ya, karena kami mendapatkan informasi secara formal bahwa BKPSDM tidak mengetahui secara jumlah maupun secara pengelolaannya, karena ini kesepakatan di antara para peserta. Tapi kebenarannya saya kira nanti kita tunggu dari hasil investigasi. Yang terpenting adalah sudah ada solusi untuk yang bersangkutan ya saat ini, dan saya kira tadi dengarkan juga dari Pak Bupati. Pak Heri, jika memang sebenarnya dalam prosesnya memang peserta harus membayarkan sejumlah nominal karena memang dalam hal ini misalkan transportasi karena memang harus ditanggung sendiri oleh para peserta sampai ke tempat tujuan, artinya kalau yang kita tangkap atau saya tangkap ada mispersepsi di sini, sehingga mungkin ada miskomunikasi, kesalahpahaman yang mana sebenarnya itu harus terdistribusikan informasi tersebut kepada para peserta sehingga tidak salah paham bahwa tiba-tiba menjadi pungli. Nah, ini apakah dipikirkan? Agak terputus tadi, dipikirkan apa Mbak? Iya, apakah artinya apakah informasi ini tersosialisasi dengan baik kepada para peserta atau tidak dari awal, sehingga jangan sampai nanti ada kesalahpahaman, ada mispersepsi yang berujung dugaan pungli itu sendiri, Pak Heri? Ya, seharusnya demikian ya, seharusnya tersosialisasikan dan terkomunikasikan dengan baik, karena memang ini hal pada saat itu tidak hanya ini dari sisi penyelenggaraan, kami memang bisa membayangkan bagaimana situasinya. Ketika kita COVID ini kan semuanya serba tidak pasti ya, daring kemudian luring, informasinya berubah lagi menjadi luring lagi, kemudian daring lagi. Nah, hal seperti itu memang mempengaruhi, sehingga memang banyak informasi yang mepet-mepet waktu lah, kurang lebih perubahan-perubahannya. Nah, hal seperti itu terjadi saat itu kalau kita bayangkan situasi pada saat itu. Tetapi saya pikir semua kembali harus terkomunikasikan, dan itu juga sudah dinyatakan di dalam surat pernyataan yang tadi disampaikan oleh yang bersangkutan, Saudara Husein, bahwa kami dikelilingi oleh 12 orang. Saya kira 12 orang itu adalah sejumlah 11 orang ketua angkatan dan koordinator dari para siswa. Jadi sama-sama peserta Latsar ya, 12 orang itu saya kira. Plus mungkin ada dari BKPSDM. Oke, baik. Jadi begitu Bu. Saya kira, dan itu sudah dinyatakan dalam pernyataan bahwa ada miskomunikasi. Saya sudah baca berita acara dan lain sebagainya dari BKPSDM. Oke, jika itu memang ada miskomunikasi, tengah masih dalam pendalaman ya. Tapi selain itu Pak Heri, laporan yang dibuat oleh Husein di situs lapor.go.id, ini ada indikasi aduan bahwa itu dioper atau dialihkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pangandaran, sehingga ada indikasi kebocoran informasi yang harusnya informasi yang diberikan atau disampaikan oleh pelapor itu terlindungi. Nah, melihat ini tidak Pak Heri, siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengamankan identitas pelapor itu? Tadi kan disampaikan sendiri oleh yang bersangkutan ya, bahwa akhirnya mengaku dari yang bersangkutan. Kalau yang sepanjang yang saya tahu Mbak, identitas dari pelapor itu memang sangat dirahasiakan. Substansinya yang diturunkan kepada dinas-dinas yang terkait, termasuk inspektorat kalau memang itu perlu ada tindak lanjut dari inspektorat. Saya kira semua kepala daerah sama melakukan hal yang sama. Secara substansi akan mendisposisi laporan masyarakat tersebut untuk diselesaikan secepat-cepatnya oleh dinas-dinas yang terkait, termasuk dalam hal ini BKPSDM. Saya menduga demikian ya alurnya ya. Tetapi kalau identitas tadi sebetulnya sudah diakui oleh Saudara Husein sendiri bahwa yang bersangkutan akhirnya mengaku lah gitu ya, bahwa saya yang melapor gitu. Jadi bukan dari kebocoran saya kira. Saya juga tidak tahu, tapi nanti kita tunggulah investigasi dari dari inspektorat. Termasuk tadi dugaan punglinya, kalau memang benar ada pungli dan lain sebagainya, tentu ada mekanismenya ya, ada mekanisme. Termasuk juga laporan yang kami dapatkan bahwa yang bersangkutan dari mulai 2021 sampai sekarang pun ada pelanggaran-pelanggaran disiplin ya, kehadiran dan lain sebagainya. Saya kira itu pun nanti akan kita dapatkan informasinya dari hasil investigasi tim Pak Bupati, saya kira. Oke, mekanisme sanksi kalau itu terbukti ada dugaan pungli apa Pak Heri? Di dalam PP Peraturan Pemerintah 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil, saya kira sudah jelas. Ada pelanggaran disiplin itu bisa ucapan, lisan, dan juga perbuatan. Dan kategorinya kan ini kalau pungli perbuatan, dan saya kira ini kategorinya ada hukuman berat. Sampai ke pembebasan dari jabatan. Ada penurunan jabatan, ada pembebasan jabatan. Nanti ada di level mananya, nah itu tentu
tergantung dari hasil investigasi dari penyidik PPNS ataupun dari inspektorat. Saya kira demikian, Mbak. Oke, Pak Heri, pungli bukanlah isu baru. Kita tentunya sangat miris kalau itu masih kita temukan sampai dengan sekarang. Nah, tapi bagaimana kita berkomitmen ke depannya untuk memastikan tidak hanya kejujuran, tapi integritas PNS sebagai pelayan publik jauh dari kata pungli. Iya, Mbak. Saya kira dalam beberapa agenda pendidikan pelatihan PNS yang kebetulan adalah tupoksi kami dan pemerintah pusat melalui Menpan dan juga LAN RI sudah menegaskan melalui agenda-agenda pelatihannya yang sekarang salah satunya adalah prinsip-prinsip dasar pendidikan pelatihan itu berdasarkan ASN berakhlak ya. Value-nya adalah ASN berakhlak. Di dalam berakhlak itu jelas ada satu kata berkaitan dengan kita harus bersih, anti korupsi dan lain sebagainya. Dan itu diajawantahkan di dalam agenda-agenda modul pelatihan dengan konsep-konsep yang disampaikan secara lebih baik daripada dulu yang secara satu arah. Itu sudah jelas secara agenda, kita tidak apalagi di era digital sekarang. Terlebih lagi masyarakat yang kita layani dan termasuk PNS yang kita didik adalah PNS-PNS bergenerasi milenial dan kebanyakan dan juga sebagian generasi pasca milenial atau generasi Z yang pola pikirnya sudah berbeda, sangat terbuka, mereka bisa membandingkan penerapan tipikor di tempat lain dan lain sebagainya, informasi juga terbuka, sehingga kita dalam agenda pelatihan juga menyesuaikan dengan hal tersebut dan kita bekerja sama dengan KPK, kita bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi anti korupsi yang ada di Jawa Barat, masuk juga kemarin terakhir kita melakukan pendidikan pelatihan untuk kepala sekolah berintegritas, begitu ya. Jadi ada sertifikatnya kita keluarkan dan itu juga sudah ada 3 angkatan sekarang untuk seluruh Jawa Barat dan akan terus kita lakukan seperti itu dan termasuk untuk para buruh. Saya kira demikian. Oke, itu komitmen kita semua ya untuk akhirnya kita pada sampai di satu kesimpulan say yes to integrity, say no to pungli. Intinya seperti itu. Terima kasih Pak Heri Antasari, Kepala BPSDM Jawa Barat sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu.